Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putu Luciana Arsiwi, jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bosowa. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan beberapa tentang materi manajemen operasional, antara lain yang pertama kapasitas produksi, yang kedua persediaan, yang ketiga MRP dan ERP, yang keempat strategi rantai pasokan, yang kelima strategi pemeliharaan dan keandalan, dan yang terakhir penjadwalan pekerjaan. Kapasitas produksi memiliki beberapa subtopik. Yang pertama, mengukur kapasitas. Yang kedua, analisis kemacetan dan teori kendala. Yang ketiga, analisis dan titik impas. Dan yang keempat, penurunan resiko dengan perubahan bertahap. Mengukur kapasitas. Kapasitas produksi adalah kapasitas atau kekuatan perusahaan memproduksi barang dan jasa dalam suatu jangka tertentu dan dapat dibatasi lagi pada suatu lokasi tertentu. Pengukuran kinerja pada perencanaan kapasitas produksi. Indikator kinerja efisiensi kapasitas atau Capacity Efficiency Performance Indicators, yaitu rasio efisiensi dan rasio utilisasi dari kapasitas desain capacity, dan kapasitas efektif. Rumus kapasitas produksi. Efisiensi sama dengan output aktual atau kapasitas efektif kali 100, dan utilisasi sama dengan output aktual kali kapasitas desain kali 100. Analisis kemacetan dan teori kendala. Teori kendala, theory of constraints, adalah kumpulan pengetahuan yang berhubungan dengan segala sesuatunya yang membatasi atau menghambat kemampuan organisasi untuk mencapai tujuannya. Kendala yang krusial dalam banyak sistem adalah kemacetan. Berikut 4 prinsip manajemen kemacetan. Yang pertama, merilis order pekerjaan pada sistem dalam kecepatan yang ditetapkan oleh kapasitas kemacetan. Yang kedua, waktu yang hilang pada saat kemacetan terjadi merepresentasikan kapasitas yang hilang dari keseluruhan sistem. Yang ketiga, meningkatkan kapasitas dari jalur yang tidak terjadi kemacetan adalah sebuah fata morgana. Dan yang terakhir, meningkatkan kapasitas dari kemacetan akan meningkatkan kapasitas keseluruhan sistem. Analisis titik impas. Break-even point (BEP) merupakan suatu kondisi perusahaan yang mana dalam operasionalnya tidak mendapat keuntungan dan juga tidak menderita kerugian. Tujuan analisis titik impas adalah untuk mengetahui tingkat aktivitas di mana pendapatan hasil penjualan sama dengan jumlah semua biaya variabel dan biaya tetapnya. Yang keempat, penurunan risiko dengan perubahan bertahap. Ada beberapa item penting untuk dicantumkan dalam perencanaan manajemen risiko. Pertama, daftar risiko. Penilaian tiap risiko berdasarkan kecenderungan terjadi dan dampaknya, penilaian terhadap pengendalian saat ini, dan rencana tindakan. Dalam dunia manajemen risiko, ada 4 strategi utama dalam menangani risiko, yaitu menghindarinya, menguranginya, memindahkannya, dan menerimanya. Persediaan memiliki 4 subtopik. Yang pertama, menilai pentingnya persediaan. Yang kedua, manajemen persediaan. Yang ketiga, model persediaan. Dan keempat, model probabilistik persediaan. Menilai pentingnya persediaan. Persediaan merupakan simpanan barang atau bahan yang disimpan dan akan digunakan pada saat tertentu untuk memenuhi permintaan pada konsumen. Terdapat 3 jenis persediaan pada perusahaan manufaktur, yaitu persediaan bahan baku (raw material inventory). Yang kedua, persediaan barang setengah jadi (work in process inventory). Yang ketiga, persediaan barang jadi (finished goods inventory). Manajemen persediaan. Manajemen persediaan atau manajemen inventory adalah pengawasan aset non-capital, persediaan, dan stok barang.
Fungsi utama manajemen ini adalah menyimpan catatan terperinci untuk setiap produk baru atau yang dikembalikan saat memasuki atau meninggalkan gudang atau tempat penjualan. Macam-macam metode yang digunakan dalam manajemen persediaan. Yang pertama, peninjauan stok manual, metodologi just in time, metodologi analisis ABC, dan metodologi economic order quantity. Yang ketiga, model persediaan. Jenis-jenis persediaan. Yang pertama, persediaan barang mentah adalah persediaan bahan yang masih belum memuat elemen-elemen biaya di dalam bahan tersebut. Yang kedua, persediaan komponen-komponen rakitan. Setiap pabrik elektronik atau otomotif pasti memiliki pabrik rakitannya sendiri. Yang ketiga, persediaan bahan pembantu atau persediaan bahan penolong. Ini merupakan katalisator dari produksi bahan tersebut. Jadi, bahan tersebut bukan merupakan bagian atau komponen barang jadi, namun bahan tersebut sangat diperlukan dalam produksi. Persediaan dalam proses atau biasa disebut persediaan setengah jadi merupakan persediaan yang merupakan keluaran dari tiap-tiap proses namun masih belum sempurna dan masih harus dilakukan pengolahan lagi. Dan yang terakhir, persediaan barang jadi adalah barang yang sudah tidak memerlukan pengolahan lagi. Model probabilistik persediaan. Persediaan model QR ditandai dengan dua hal yang mendasar, yaitu 1. Besarnya pemesanan selalu tetap untuk setiap kali pemesanan dilakukan. Yang kedua, saat pemesanan dilakukan apabila jumlah persediaan yang dimiliki telah mencapai titik pemesanan kembali, reorder point. MRP dan ERP memiliki 6 subtopik. Yang pertama, permintaan dependen, struktur MRP, manajemen MRP, teknik pengukuran lot, perluasan MRP, dan perencanaan ERP. 1. Permintaan dependen. Dependent demand merupakan permintaan terhadap material, parts, atau produk yang terkait langsung terhadap atau diturunkan dari struktur Bill of Material BOM untuk produk akhir atau untuk item tertentu. Sedangkan independent demand merupakan permintaan terhadap material part atau produk yang bebas atau tidak terkait langsung dengan struktur Bill of Material untuk produk akhir atau item tertentu. Yang kedua, struktur MRP. Pesanan produk menjadi dasar untuk membuat schedule produksi master atau master production schedules yang memberikan gambaran tentang jumlah item yang diproduksi selama periode waktu tertentu. Jadi, MPS berdasarkan peramalan kebutuhan peralatan yang diperlukan dan merupakan proses alokasi untuk mengadakan sejumlah peralatan yang diinginkan dengan memperhatikan kapasitas yang dimiliki, pekerjaan mesin dan bahan. Yang ketiga, manajemen MRP. Menurut Stephenson 2005, MRP merupakan suatu sistem informasi berbasis komputer atau disebut jadwal produksi induk master production schedule. Sedangkan barang jadi, produk akhir menjadi beberapa tahapan kebutuhan subbasi, komponen, dan bahan baku. MRP adalah suatu rencana produksi untuk sejumlah produk. Jadi, dengan menggunakan tenggang waktu sehingga dapat ditentukan kapan dan berapa banyak yang dipesan untuk masing-masing komponen suatu produk yang akan dibuat. Yang keempat, teknik pengukuran lot. Ukuran lot sizing, merupakan suatu teknik yang digunakan untuk menentukan ukuran kuantitas pemesanan. Penentuan ukuran lot pada model integrasi sistem persediaan antara
pemanufaktur dan pembeli dengan kondisi permintaan berfluktuatif bertujuan meminimalisasi total ongkos atau biaya. Yang kelima, perluasan MRP. ERP berkembang dari Manufacturing Resource Planning MRP2, di mana MRP2 sendiri adalah hasil evaluasi dari Material Requirement Planning yang berkembang sebelumnya. Sistem ERP secara modular biasanya menangani proses manufaktur, logistik, distribusi, persediaan, inventory, pengapalan, invoice, dan accounting perusahaan. Berikut beberapa contoh mengenai penerapan ERP di berbagai perusahaan sebagai berikut. Enterprise Resource Planning membantu sebuah perusahaan menaikkan 20% tingkat penjualannya di tengah industri yang sedang menurun. Enterprise Resource Planning membantu sebuah perusahaan Fortune 50 dalam mencapai penghematan biaya yang sangat besar dan mendapatkan keunggulan daya saing yang signifikan. Strategi rantai pasokan memiliki beberapa subtopik. Yang pertama, pentingnya strategi rantai pasokan, strategi 6 sumber, resiko rantai pasokan, basis persediaan, dan manajemen logistik. Yang pertama, pentingnya strategi rantai pasokan. Definisi SCM sendiri adalah mekanisme kegiatan yang menghubungkan semua pihak yang bersangkutan untuk mengkonversikan bahan mentah menjadi bahan setengah jadi, lalu diolah lebih lanjut menjadi bahan jadi dan mendistribusikannya kepada pelanggan. SCM merupakan tulang punggung utama dan berperan sangat penting bagi berjalannya operasional organisasi bisnis, baik yang bersifat profit maupun non-profit. Selain itu, SCM juga berperan untuk mendapatkan pihak ketiga yang berkualitas dan mendukung peranan terhadap kemajuan organisasi bisnis. Yang kedua, strategi 6 sumber. Yang pertama, banyak pemasok. Strategi ini adalah satu pemasok melawan lainnya dan menempatkan penekanan pada pencapaian permintaan pembeli atau pemasok. Sedikit pemasok strategi berarti bahwa daripada mencari atribut jangka pendek seperti biaya rendah, seseorang pembeli lebih baik membentuk hubungan kerja jangka panjang dengan sedikit pemasok yang berdedikasi. Integrasi vertikal dapat menawarkan kesempatan strategis untuk manajer operasi, untuk perusahaan dengan modal, keahlian manajerial, dan permintaan yang diisyaratkan, kualitasnya lebih tinggi, pengantaran tepat waktu, dan pengurangan persediaan. Ventura bersama. Salah satu versi dari Ventura bersama adalah upaya Daimler BMW saat ini untuk mengembangkan dan memproduksi komponen mobil standar. Jaringan Keiretsu pemasok menjadi bagian dari koalisi perusahaan yang dikenal sebagai sebuah Keiretsu. Anggota Keiretsu dijamin hubungan jangka panjangnya dan dengan demikian diharapkan untuk berkolaborasi sebagai partner, menyediakan teknisi ahli dan kualitas produksi yang stabil kepada perusahaan manufaktur. Perusahaan virtual bergantung pada hubungan pemasok yang stabil dan baik untuk menyediakan jasa yang diminta. Yang ketiga, resiko rantai pasokan. Setiap proses aktivitas rantai pasok berpotensi menghadapi resiko. Beberapa contoh resiko rantai pasok antara lain kekurangan bahan baku, kegagalan pemasok, meningkatnya harga bahan, kerusakan mesin, permintaan yang tidak pasti, peramalan yang tidak akurat, perubahan pesanan, dan kegagalan transportasi. Yang keempat, basis persediaan. Persediaan yang dimiliki perusahaan terbagi menjadi 5 kelompok. Yang pertama, bahan baku, yaitu material yang akan dipakai untuk memproduksi barang jadi.
Contohnya, kain menjadi bahan baku utama dalam industri. Yang kedua, perlengkapan pabrik, yakni semua barang yang berfungsi melancarkan proses produksi seperti oli dan bahan pembersih mesin. Yang ketiga, bahan penolong pabrik, meliputi barang dan bahan yang juga menjadi bagian proses produksi yang nilainya kecil seperti benang pada industri garment. Yang keempat, barang dalam proses. Maksudnya, bahan baku yang sudah masuk proses produksi tapi belum selesai dikerjakan. Misalnya, kain yang baru selesai dijahit pada industri garment. Yang kelima, barang jadi, yaitu semua barang yang siap dijual kepada konsumen. Yang kelima, manajemen logistik. Manajemen logistik ini bertujuan untuk memperoleh dan mendistribusikan bahan dan produk di tempat dan waktu yang tepat dengan jumlah tepat juga dengan biaya yang seefisien mungkin. Manajemen yang melibatkan pemrosesan pesanan, pergudangan, penanganan bahan atau produk, pengemasan, dan transportasi. Strategi pemeliharaan keandalan memiliki beberapa subtopik. Yang pertama, pentingnya strategi pemeliharaan dan keandalan. Yang kedua, keandalan. Ketiga, pemeliharaan. Dan keempat, total pemeliharaan yang produktif. Pentingnya strategi pemeliharaan dan keandalan. Maintenance pemeliharaan adalah semua aktivitas yang berkaitan untuk mempertahankan peralatan sistem dalam kondisi layak bekerja. Sebuah sistem pemeliharaan yang baik akan menghilangkan variabilitas sistem. Taktik pemeliharaan adalah menerapkan dan meningkatkan pemeliharaan pencegahan, meningkatkan kemampuan atau kecepatan perbaikan. Reliability keandalan adalah peluang sebuah komponen mesin atau produk akan bekerja secara baik untuk waktu tertentu di bawah kondisi tertentu. Taktik keandalan adalah meningkatkan komponen individual, memberikan redundansi. Tujuan pemeliharaan dan keandalan adalah untuk mempertahankan kemampuan sistem selagi mengendalikan biaya. Strategi pemeliharaan dan keandalan yang baik membutuhkan keterlibatan karyawan dan prosedur yang baik. Yang kedua, keandalan. Keandalan adalah suatu penerapan perancangan pada komponen sehingga komponen dapat melaksanakan fungsinya dengan baik, tanpa kegagalan, sesuai rancangan atau proses yang dibuat. Secara umum, keandalan merupakan ukuran kemampuan suatu komponen beroperasi secara terus-menerus tanpa adanya kerusakan. Tindakan perawatan pencegahan yang dilakukan dapat meningkatkan keandalan sistem. Yang ketiga, pemeliharaan. Kegiatan pemeliharaan dilakukan untuk merawat ataupun memperbaiki peralatan perusahaan agar dapat melaksanakan produksi dengan efektif dan efisien sesuai dengan pesanan yang telah direncanakan dengan hasil produk yang berkualitas. Yang keempat, total pemeliharaan yang produktif. Total Productive Maintenance atau disingkat dengan TPM adalah suatu sistem yang digunakan untuk memelihara dan meningkatkan kualitas produksi melalui perawatan perlengkapan dan peralatan kerja seperti mesin, equipment, dan alat-alat kerja. Penjadwalan pekerjaan memiliki beberapa subtopik. Yang pertama, penentuan jadwal jangka pendek. Yang kedua, pembentukan kapital. Yang ketiga, pengurutan pengerjaan. Dan yang keempat, penentuan jadwal kapasitas. Yang pertama, penentuan jadwal jangka pendek. Penjadwalan jangka pendek menerjemahkan bahwa keputusan kapasitas, perencanaan agregat, jangka menengah, serta jangka induk ke dalam urutan pekerjaan dan penugasan tertentu atas karyawan, material, dan permesinan. Isu penjadwalan barang dan jasa dalam jangka pendek yaitu memenuhi permintaan karyawan dan peralatan tertentu dalam basis harian atau jam. Yang kedua, pembentukan kapital.
Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah sistem yang disusun untuk memudahkan, merapikan, dan menertibkan pekerjaan tersebut, sehingga perusahaan bagaimanapun bentuk dan apapun jenisnya memerlukan panduan untuk menjalankan tugas dan fungsi setiap elemen atau unit perusahaan. Yang ketiga, pengurutan pekerjaan. Terdapat beberapa kriteria yang harus digunakan sebelum menyusun pengurutan pekerjaan. Menurut Heiser dan Render, mengemukakan kriteria pengurutan adalah sebagai berikut. Yang pertama, minimize completion times. Kriteria evaluasi dalam menentukan rata-rata waktu yang dibutuhkan dalam menyelesaikan pekerjaan. Untuk menghitung waktu penyelesaian rata-rata adalah penyelesaian rata-rata sama dengan jumlah total waktu alur jumlah pekerjaan. Yang kedua, maximize utilization evaluasi yang bertujuan untuk menghitung persen dari fasilitas waktu yang digunakan. Untuk menghitung penugasan adalah sebagai berikut. Penugasan sama dengan total waktu pemrosesan pekerjaan jumlah total alur waktu. Yang ketiga, minimize work in process untuk meminimalkan persediaan barang dalam proses produksi. Yang keempat, penentuan jadwal kapasitas. Mengukur penentuan jadwal kapasitas. Capacity adalah hasil produksi atau volume pemrosesan atau jumlah unit yang dapat ditangani, diterima, disimpan atau diproduksi oleh sebuah fasilitas dalam suatu periode waktu tertentu. Kapasitas menentukan persyaratan modal sehingga mempengaruhi sebagian besar biaya tetap, menentukan apakah permintaan dapat dipenuhi atau apakah fasilitas yang ada berlebihan. Jika kapasitas terlalu besar, sebagian fasilitas akan menganggur dan akan terdapat pembiayaan tambahan yang dibebankan pada produksi yang ada. Kapasitas dihitung berdasarkan jumlah dari mesin atau pekerja dikali jumlah waktu kerja dikali waktu penggunaan dan dikali efisiensi.